Oke, selamat datang kembali. Hari ini, kita bakal memecahkan kode dari salah satu bagian penelitian yang paling sering bikin bingung, tinjauan pustaka. Siap mengubah momok yang menakutkan ini jadi senjata andalan riset kamu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur, siapa yang pernah dengar frasa tinjauan pustaka, terus langsung ngerasa pusing atau ya sedikit jiper? Hayo ngaku, itu wajar banget kok. Rasanya kayak disuruh baca semua buku dan jurnal yang pernah ada di dunia tentang satu topik. Tapi, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal singkirin semua kebingungan itu. Kita akan lihat tinjauan pustaka bukan sebagai beban, tapi sebagai kompas, peta, sekaligus toolkit detektif kamu. Semuanya jadi satu paket komplit untuk penelitian yang keren. Jadi, kenapa sih kita repot-repot melakukan ini? Apa tujuannya? Ini jelas bukan cuma soal bikin daftar bacaan. Anggap aja, ini sebuah misi, sebuah ekspedisi buat memahami peta pengetahuan yang udah ada sebelum kamu menancapkan benderamu sendiri di sana. Anggap ini misi kamu ya. Pertama, kamu jadi arkeolog, menggali teori-teori fundamental yang bakal jadi fondasi risetmu. Terus, kamu jadi ahli hukum, mencari tahu kebijakan atau aturan main yang relevan. Dan terakhir, kamu jadi sejarawan, melacak apa aja yang udah dikerjain orang lain. Kan kita nggak mau nemuin roda lagi kan? Kita mau berdiri di atas pundak para raksasa. Baik, mengapanya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian apa. Apa sih sebenarnya tinjauan pustaka itu? Yuk kita buat istilah ini jadi gampang, sekali dan untuk selamanya. Intinya tuh begini, ini bukan sekedar ngumpulin bacaan. Tinjauan pustaka adalah sebuah proses yang sistematis. Kamu secara terstruktur mencari, mengevaluasi, dan yang paling penting, merangkai apa aja yang udah diketahui orang. Tujuannya? Untuk membangun landasan yang kokoh banget buat penelitianmu sendiri. Nah, salah satu yang paling sering bikin pusing itu namanya terminologi. Dosen atau pembimbing yang beda bisa aja pakai istilah yang beda, tapi intinya mereka semua ngomongin hal yang sama persis. Kamu mungkin pernah dengar istilah kajian teoretik, studi pustaka, acuan teori, atau studi kepustakaan. Apapun sebutannya, ingat ini, semuanya merujuk ke ide yang sama. Jadi kalau kamu dengar salah satunya, kamu udah tahu, oh ini dia maksudnya. Oke, pas kamu mulai berburu literatur, kamu bakal nemuin dua jenis harta karun utama. Paham bedanya? Ini adalah kunci supaya tinjauan pustaka kamu efektif. Mari kita lihat apa aja keduanya. Di satu sisi, ada pustaka konseptual. Anggap aja ini ide-ide besarnya, teori-teori agung dari para pakar yang biasanya kamu temuin di buku. Ini bagus banget buat pemula biar dapat gambaran luas. Nah, di sisi lain, ada pustaka penelitian. Ini adalah laporan hasil riset yang udah jadi, yang kamu temuin di jurnal-jurnal ilmiah. Disinilah kamu dapat data, metode, dan temuan yang spesifik. Dua-duanya ini super penting loh. Oke, kamu sekarang udah tahu apa yang harus dicari. Tapi, dengan lautan informasi di luar sana, gimana cara milih teori dan referensi yang paling pas buat penelitianmu? Gampang! Ternyata ada 3 aturan emasnya. Yap, cuma 3. 3 kriteria simple tapi super ampuh yang perlu kamu pegang. Kalau kamu kuasai 3 ini, fondasi penelitianmu dijamin bakal sekokoh baja. Pertama, relevansi. Nyambung nggak sih sama masalah yang kamu teliti? Kedua, kemutahiran. Ini info terbaru atau udah basi? Dan ketiga, keaslian. Apakah kamu mengutip langsung dari sumber aslinya atau pemikiran paling canggih di bidangmu? Jawab 3 pertanyaan ini dan kamu pasti membangun di atas fondasi yang paling kuat. Nah, sekarang kita naik level sedikit nih. Tapi ini konsep yang penting banget. Peran tinjauan pustaka itu ternyata bisa beda loh tergantung jenis penelitian yang kamu lakukan, kuantitatif atau kualitatif. Kalau di penelitian kuantitatif, kamu berangkat dari teori, kamu pakai teori itu untuk bikin hipotesis, terus kamu kumpulin data buat ngetesnya. Tujuannya ya untuk membuktikan atau menyangga teori awal tadi. Ini pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Nah, kalau kualitatif, seringnya kebalikannya. Kamu mulai dari data, dari lapangan. Kamu amati, lalu dari situ muncullah sebuah teori baru. Ini pendekatan dari bawah ke atas, bottom up. Jadi alurnya benar-benar terbalik. Pada akhirnya, melakukan tinjauan pustaka itu lebih dari sekedar kewajiban akademis. Ini adalah tiket masuk kamu untuk gabung ke sebuah percakapan besar yang udah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Kamu mendengarkan dulu apa yang sudah dibicarakan, baru setelah itu kamu bersiap untuk menyumbangkan suaramu sendiri. Jadi nanti pas kamu mulai mengerjakan tinjauan pustaka lagi, jangan lihat itu sebagai beban. Anggap ini kesempatan emas. Kesempatan untuk belajar, untuk terkoneksi, dan untuk menyiapkan kontribusi unik kamu. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Percakapan hebat mana yang akan kamu masuki?